Bab 516 pedang harus dikembalikan ke publik. Jika seseorang dengan identitas dan status yang nantian hidup kembali setelah 10 tahun, kematian, pasti akan menimbulkan kekacauan di beberapa negara, dan bahkan seluruh dunia. Lin Yu menduga alasan Fusan pergi terburu-buru adalah untuk melapor kepada atasan negara Jepang. Bagaimanapun, kebangkitan siang nantian akan secara langsung mempengaruhi kebijakan Jepang terhadap Tiongkok. Bagaimanapun, kunjungan aliansi Grandmaster Kendo ini kemungkinan besar merupakan ujian untuk mendeteksi sejauh mana kekuatan badan intelijen militer dan Tiongkok, jadi Tokugawa sekarang. Dia akan selalu agresif dan sombong. Inilah sebabnya mengapa siang nantian datang terburu-buru hari ini, dan mengapa siang nantian mendapat persetujuan khusus dari atas. Terkadang satu orang benar-benar dapat mempengaruhi pola seluruh dunia hanya dengan satu orang. Inilah yang paling dikagumi Lin Yu dari siang nantian. Mungkin di masa lalu, dia selalu berharap menjadi orang kaya dan menjalani kehidupan yang stabil dan ambisi dia juga terinspirasi. Justru karena orang-orang ini memblokir kegelapan dengan dada mereka sendiri, ratusan juta orang Tiongkok mengalami hari-hari yang cerah dan bahagia menjadi seseorang yang bisa mereka yang melindungi rekan senegaranya dari kegelapan juga berharap menjadi seseorang yang akan menimbulkan masalah di dunia dengan mengandalkan pengobatan Tiongkok di masa depan. Siang nantian mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata, "Ya, Fukuyama dan Tokugawa, dua anak laki-laki tua, tidak begitu mudah ketakutan. Mereka hanya ingin kembali dan melapor kepada atasan mereka." Siapa Zixiang nantian tiba-tiba berhenti saat dia berbicara. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia bersandar tak terkendali. "Tuan!" Bu Cheng berteriak mendesak dan bergegas memeluk siang nantian. Lin Yu tampak cemas, dan segera bergegas mendekat, meraih pergelangan tangan siang nantian dan memeriksa denyut nadinya. "Pak Tua, Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya juga tampak cemas dan buru-buru berkumpul, tetapi mereka tidak berani berbicara karena takut mengganggu denyut nadi Lin Yu. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega setelah memeriksa denyut nadi siang nantian, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, semuanya, siang baik-baik saja. Hanya saja dia baru saja kehabisan tenaga, tubuhnya kelelahan, dan tenaga dan darahnya habis, jadi dia pingsan." Terlihat siang nantian baru saja pingsan. Baru saja, untuk menghilangkan kecurigaan Fukuyama dan Tokugawa, dia menghabiskan seluruh energinya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, mereka tiba-tiba menghela nafas lega, dan kemudian buru-buru mengirim Siang Lao ke kamar kecil di Departemen Intelijen Militer. Lin Yu memberi siang nantian akupuntur, dan siang nantian bangun. Ketika dia mengetahui bahwa dia pingsan, siang nantian hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum pahit, "Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku sudah tua. Aku pingsan setelahnya, berjuang begitu lama. Tuan Siang, kamu seperti ini." Kata-kata itu terlalu rendah hati. Mayor Jenderal Fan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih muda dengan pedangmu mampu mengalahkan aliansi Master Pedang kali ini. Xiao Fan, kamu mengatakan itu. Itu hanya bertentangan dengan keinginanmu." Siang Lao menggelengkan kepalanya, menatap Lin Yu dan berkata, "Departemen Intelijen Militer kita hanya dapat menyelamatkan mukanya kali ini karena Xiao He." "Ah, ya. Mayor Jenderal Fan sedikit malu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Lihat aku sudah melupakan Mayor He." "Ya, itu benar-benar terima kasih kepada Mayor He bahwa dia membalikkan keadaan kali ini." Hu Haifan melirik Lin Yu dengan kagum dan meyakinkan, "He Mayor, jangan khawatir, kali ini Departemen Intelijen Militer kita pasti akan mencatat pencapaian besar, dan juga akan melaporkannya kepada Komisi Militer dan Komisi Nasional, agar atasan juga bisa memuji Anda." Begitu dia selesai berbicara, beberapa kader tingkat menengah dan tinggi di sebelahnya mengungkapkan ekspresi. Dia tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit, miliknya matanya tampak sedikit suram, dan tatapannya pada Lin Yu sepertinya memiliki sedikit permusuhan. Mereka percaya bahwa jika anak muda terlalu banyak memamerkan bakat mereka, hal itu dapat mengancam status mereka. Bagaimanapun, kontribusi Lin Yu kali ini sangat besar,
dan memiliki arti positif yang besar bagi perkembangan jangka panjang kantor intelijen militer sekarang dan bahkan di masa depan. Para pimpinan Komisi Militer dan Dewan Negara pasti akan mengapresiasinya apalagi setelah mengetahuinya. Lin Yu sepertinya melihat makna di mata para pejabat tingkat menengah dan tinggi ini. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Hu Haifan, "Ketua, sebagai anggota Departemen Intelijen Militer, adalah tugas saya untuk mengkhawatirkan intelijen militer. Departemen, saya tidak meminta pujian apapun, saya juga tidak berharap Anda dapat melaporkannya. Saya hanya berharap ketua dapat menyetujui permintaan saya." "Oh, permintaan apa?" Hu Haifan bertanya dengan bingung. "Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk pergi ke gudang rahasia nomor 1 untuk membaca kapan saja." Lin Yu berkata dengan penuh harap. Terakhir kali dia hanya tinggal di gudang rahasia nomor 1 selama total 1 jam, dan pada akhirnya dia hanya mengambil 3 buku, panennya sangat terbatas. "Ini," Hu Haifan segera ragu-ragu, sedikit malu, "Jiarong, saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini sendirian. Kita harus menunggu sampai kepala Departemen Intelijen Militer kita yang nomor 2 dan nomor 3 adakan pertemuan denganku." "Oke, mereka berdua sedang menjalankan misi dan tidak akan kembali selama beberapa hari." Apa yang dikatakannya memang benar. Gudang rahasia No. 1, gudang rahasia nomor 2, dan gudang rahasia nomor 3 adalah lokasi militer penting dari Departemen Intelijen Militer. Segala sesuatu di dalamnya berada di bawah kendali yang paling ketat dan memerlukan persetujuan bersama dari ketiga pimpinannya. Hanya dengan begitu Lin Yu bisa diizinkan masuk. Terakhir kali Lin Yu memasuki gudang rahasia nomor 1 dan mengizinkan Lin Yu mengambil 3 buku, ketiganya dengan suara bulat setuju. Jadi meskipun Lin Yu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, dia tidak berhak menyetujui Lin Yu tanpa izin. Mungkin dia takut menyalahkan Siang Nantian. Setelah mengatakan ini, Hu Haifan melirik Siang Nantian dengan rasa malu dan berkata, "Pak Tua, saya harap Anda dapat memahami kami. Bagaimanapun, aturan adalah aturan. Tidak perlu. Demi saya, karena saya sudah tidak bertugas di Badan Intelijen Militer, tentu saja saya tidak bisa ikut campur dalam urusan Badan Intelijen Militer. Anda boleh berbuat apa saja, sesuai dengan aturan dan kebijakan nasional." Siang Nantian melambaikan tangannya kepada Hu Haifan dan berkata dengan santai, "Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda tidak meminta Xiao He untuk meminjam buku tentang tubuh murni tertinggi dari gudang nomor 1 sebelumnya, saya takut tidak ada yang akan melihat tubuh suci kelahiran kembali, palsu Hattori hari ini, kan?" Hu Haifan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang dikatakan kepala suku tua adalah, seperti kata pepatah, manfaatkan sebaik-baiknya, segalanya. Jangan khawatir, aku memiliki rasa keseimbangan. Ngomong-ngomong, Jiarong, pedangmu itu bisa memberimu segalanya. Bolehkah aku melihatnya?" Siang Nantian menoleh dan menatap Lin Yu, tersenyum penuh arti. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Karena dia ingin mengeluarkan pedangnya pada awalnya, dia sudah siap untuk kehilangannya, jadi dia bebas dan santai. Mendengar ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerahkan pedang di tangannya kepada Siang Nantian. Mata Siang Nantian berbinar, lalu dia melompat, bersandar di tempat tidur, dan mengambil pedang Chunjun dari tangan Lin Yu dengan kedua tangannya. Melihat pedang Chunjun yang sederhana dan elegan namun bersinar dingin di tangannya, dia tidak bisa menahan diri menghela nafas. Berkata, "Pedang yang luar biasa. Pedang yang luar biasa." Bahkan Siang Nantian yang berpengetahuan luas telah melihat pedang terkenal semacam ini untuk pertama kalinya. Ini lebih baik daripada belati di tangannya dan yang dia berikan kepada Bu Cheng. Itu bahkan bukan bintang. Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat pedang Jun murni di tangan Siang Nantian. Wajah banyak orang bersinar terang dan mereka berharap dapat mengambil pedang Jun murni ini sebagai miliknya. Seperti kata pepatah, pedang cocok dengan pahlawan. Jiarong, jika kamu memegang pedang ini mulai sekarang, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Siang Nantian tersenyum, dan kemudian menyerahkan kembali pedang Chunjun di tangannya kepada Lin Yu. Lin Yu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Siang Lao akan mengembalikan pedang itu kepadanya.
Kemudian dia merasa hangat di hatinya, mengetahui bahwa Siang Nantian sengaja ingin mengembalikan pedang itu kepadanya di depan semua orang, agar pedangnya tidak rusak. Namun, Mayor Jenderal Van dan kader tingkat menengah dan tinggi lainnya dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika melihat ini, dan mereka buru-buru berbicara untuk mencegahnya. Pak Tua, pedang Jun murni ini bukan milik pribadi, itu milik negara. Ya, Ketua Tua, sebenarnya, Mayor dia melakukan kesalahan dengan menyembunyikan pedang perunggu ini secara pribadi. Selama Mayor He menyerahkan pedangnya sekarang, kita harus melepaskan masa lalu. Ya, jika senjata ajaib semacam ini mencapai Departemen Intelijen Militer kita, itu akan menjadi lebih kuat. Mereka semua berbicara sambil berbicara. Mata mereka bersinar terang, ingin sekali merebut pedang Jun murni dari tangan Lin Yu. Orang-orang iri. Mereka dapat melihat bahwa hal-hal indah dimiliki oleh semua orang, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa hal-hal indah tersebut adalah milik pribadi. Bahkan penemu benda indah ini pun tidak bisa. Bu Cheng tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, kalian masih belum tahu apa itu integritas. Tuan He mengeluarkan pedang ini untuk membantumu, tetapi kamu sebenarnya berpikir untuk mengambil pedang dari tangannya, bukan? Menurutmu begitu? Bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Jika Tuan He tidak membantumu, kalian akan kehilangan muka dari Departemen Intelijen Umum. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Lihat, itu pedang perunggu milik seseorang. Ekspresi beberapa kader tingkat menengah dan tinggi berubah setelah dimarahi oleh Bu Cheng, tetapi karena Siang Lao, mereka tidak berani memarahinya kembali dan hanya bisa menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, suara. Siang Nantian berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa kuat senjata terkenal itu, jika seseorang menggunakannya, itu adalah pedang dan senjata tajam yang terkenal. Jika disimpan di rak, itu tidak lebih dari sepotong besi tua paling banter. Pak Tua, Anda benar. Mayor Jenderal Van tersenyum penuh hormat dan berkata, tetapi negara memiliki hukum nasional dan keluarga memiliki aturan keluarga. Kita harus bertindak sesuai aturan, bukan? Siang Nantian terkekeh, mengangguk dan berkata, apakah karena orang tua saya terlalu banyak bicara? Apakah ini tentang kantor intelijen militer Anda? Anda, Departemen Intelijen Militer, membuat keputusan sendiri. Hai Van, Anda adalah pemimpin nomor 1, itu benar terserah Anda untuk menyatakan posisi Anda mengenai masalah ini. Begitu dia selesai berbicara, semua orang segera menoleh ke arah Hu Haifan, dengan tidak sabar menunggu keputusannya. Bab 517 Hati manusia tidak setua dulu. Hu Haifan sedikit mengernyit dan menatap semua orang dengan pandangan yang dalam. Dia tampak bijaksana dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebaliknya, dia bertanya kepada semua orang, saya ingin bertanya kepada semua orang, apa niat awal mendirikan Departemen Intelijen Militer kita? Mayor Jenderal Van mencibir dan berkata, Ketua, tidakkah Anda perlu menanyakan hal ini? Bukankah Tuan Siang duduk di sini? Tujuan awal Departemen Intelijen Militer kita adalah untuk mempertahankan negara kita dari musuh asing. Petik 2 tanda seru petik 2. Hu Haifan mengangguk. Dia mengangguk dan melanjutkan, lalu apa alasan kemakmuran Departemen Intelijen Militer kita? Ini bahkan lebih sederhana, karena kekuatan. Kekuatan yang kuat. Salah satu eksekutif senior parubaya dengan kulit gelap berseragam militer menatapnya dengan mata menyala-nyala. Siang Nantian sedang berbaring di tempat tidur. Yang disebut kekuatan tidak hanya mengacu pada kekuatan seluruh Departemen Intelijen Militer, tetapi juga karena kekuatan luar biasa dari pemimpinnya Siang Nantian. Tidak buruk. Hu Haifan mengangguk penuh semangat lagi dan berkata, karena kekuatan Departemen Intelijen Militer kita, Departemen saudara kita di militer telah mencapai status mereka saat ini di dunia, dan Departemen Intelijen Militer kita selalu menjadi kekuatan berbicara sendiri. Karena Mayor He telah menyanggah tubuh suci masa lalu, palsu Hattori kali ini, itu menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuannya telah melampaui kita semua di sini. Pedang hanya akan itu dapat memberikan efek terbesarnya di tangan Mayor He. Oleh karena itu, tidak perlu mengembalikan pedang ini ke Departemen Intelijen Militer. Tapi, Ketua, Mayor Jenderal Van dan yang lainnya tampak cemas, dan saat mereka hendak berbicara,
Hu Haifan berkata. Dia menyela mereka dengan dingin dan berkata dengan tegas, ini tidak perlu. Akan sangat sia-sia dan memalukan jika senjata ajaib seperti itu tidak diserahkan ke tangan orang yang tepat, orang-orang. Setelah mengatakan ini, dia mendengus dingin, dan kemudian beralih ke Lin Yu, dia berkata, Jiarong, pedang ini akan mengikutimu mulai sekarang. Jangan khawatir, aku akan melakukan pekerjaan untuk atasanku. Lin Yu merasa hangat dan bersyukur setelah mendengar kata-kata Hu Haifan. Dia berkata, Ketua, terima kasih atas penegasan Anda. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Ekspresi Mayor Jenderal Fan dan beberapa kader tingkat menengah dan tinggi lainnya sedikit berubah, tapi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Fukuyama dan Tokugawa kembali ke hotel tempat mereka tinggal, seperti yang diharapkan Lin Yu, mereka segera menelepon markas mereka dan melaporkan kabar bahwa Xiang Nantian masih hidup. Setelah Tokugawa menyelesaikan panggilan telepon, Fukuyama menghela nafas lega dan berkata dengan ragu, saya benar-benar tidak menyangka Xiang Nantian masih hidup. Dia tidak dapat melanjutkan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, karena saat ini Tokugawa sudah melarikan diri dengan kasar. Ketika dia sampai di depannya, dia mengulurkan telapak tangannya yang keras dan mencubit lehernya, dan berkata dengan tegas, kamu masih berani mengatakannya. Katakan, kenapa kamu ingin mengatakannya? Menyakitiku. Apakah menurutmu jika aku mati, kamu boleh duduk di kursi sesepuh ini? Ahem, wajah Fukuyama memerah setelah dicubit oleh Tokugawa, dan dia tidak dapat berbicara. Dia memegangi wajah Tokugawa lengannya dan terus menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Tokugawa benar-benar tidak bisa berkata-kata, jadi dia melepaskannya dan berkata dengan suara dingin. Dengan kemampuanmu saat ini, mudah bagiku untuk membunuhmu. Mudah sekali membunuhmu, mengerti? Lalu mengulurkan tangannya. Dia mengusap lehernya yang sakit dan berkata kepada Tokugawa, Tokugawa, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Tidak pernah berpikir untuk menyakitiku. Lalu mengapa kamu membiarkan aku berdebat dengan Xiang Nantian? Apa jika aku menandatangani sertifikat hidup dan mati dengannya, dan sekarang tubuhku yang kembali? Kata Tokugawa dengan marah, mengingat adegan di mana Xiang Nantian hanya menggunakan 2 jari untuk memotong jeruji baja seperti melon atau sayuran, dan dia masih ketakutan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keahliannya sebenarnya sangat kuat. Lagi pula, dia diracuni oleh racun yang begitu kuat. Kamu juga tahu racun dari keluarga Senmu. Kata Fukuyama dengan ekspresi pahit di wajahnya sambil batuk. Bahkan jika racunnya tidak membunuh orang untuk sementara waktu, lama-kelamaan bisa membunuh orang. Dia berbicara tentang kemampuan racun ini untuk merusak tubuh manusia. Ekspresi Tokugawa melembut setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan mendengus dingin, ya, racun dari keluarga Senmu memang kuat, tapi jika ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan racun ini, itu pasti Xiang Nantian adalah orangnya. Memikirkan interaksi sebelumnya dengan Xiang Nantian, dia hanya bisa menghela nafas sedikit dengan emosi. Ketika Xiang Nantian meninggal, dia tidak percaya sama sekali. Siapakah Xiang Nantian? Bagaimana dia bisa mati hanya karena dia ingin? Jika pejabat Tiongkok tidak mengeluarkan pernyataan, dia tidak akan pernah mempercayainya. Yang diharapkan adalah seperti sangat menjengkelkan bahwa negara besar seperti China, yang memiliki status besar di dunia, juga bisa berbohong kepada orang lain. Fusan menggosok lehernya dan perlahan naik ke kursi untuk duduk. Dia berkata dengan bermartabat, saya curiga kemampuan Xiang Nantian untuk menyembuhkan racun ada hubungannya dengan He Jiarong. Bagaimanapun, dia sekarang adalah dokter ajaib yang terkenal di dunia, komunitas pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia juga diracuni beberapa waktu lalu. Konon Kapten Brigade pembunuhan rahasia yang disembuhkan dengan racun ini juga disembuhkan oleh He Jiarong. Kamu tidak bisa cukup bicara. Tokugawa mendengus dan berkata, bagaimana He Jiarong bisa memperlakukan Xiang Nantian ketika dia baru berusia beberapa tahun. Dia baru menjadi terkenal di ibu kota sekitar setahun terakhir ini. Kalau begitu aku tidak tahu kenapa. Fukuyama mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. He Jiarong, aku tidak menyangka kamu berasal dari Badan Intelijen Militer. Tokugawa berdiri di depan jendela dan melihat keluar jendela, berkata dengan getir,
rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini, mulai sekarang aku. Dia ingin mengatakan dia akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan, tetapi ketika dia memikirkan Departemen Intelijen Militer dan Siang Nantian, sebagian besar momentumnya segera turun setengahnya. Fukuyama sepertinya menyadari kekhawatiran Tokugawa. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Hejiarong ini sebenarnya adalah seorang mayor dari Departemen Intelijen Militer. Sekarang sangat sulit bagi kita untuk menyentuhnya. Sentuh dia. Anak ini ada di Departemen Intelijen Militer, jadi bagi Departemen Intelijen Militer, dia pasti lebih kuat. Tokugawa berkata dengan getir, siapa bocah cilik ini? Bahkan Hu Haifan dan pejabat senior lainnya tidak tahu. Dia sebenarnya tahu segalanya tentang tubuh. Jika bukan karena dia, Hattori pasti akan menipu Hu Haifan dan yang lainnya. Saat dia berbicara, dia meninju meja di sebelahnya, penuh dengan kebencian. Dia telah bekerja sangat sulit untuk dipersiapkan. Penipuan yang tampaknya mulus ini pada akhirnya terungkap secara tak terduga oleh Lin Yu. Jika berhasil kali ini, keuntungannya adalah Departemen Intelijen Militer telah lama iri dengan aliansi Master Pedang. Fukuyama berpikir sejenak dengan wajah cemberut, lalu berbisik, kalau begitu, jika Hejiarong dipisahkan dari Badan Intelijen Militer, bukankah semua masalah akan terselesaikan? Mudah diucapkan. Oke, sangat mudah untuk terikat pada gunung Badan Intelijen Militer. Apakah Hejiarong bersedia melepaskan diri dari Badan Intelijen Militer? Petik 2. Jika dia tidak mau, maka Badan Intelijen Militer dapat melepaskan diri darinya. Menyipitkan matanya dan berkata dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin Badan Intelijen Militer melepaskan diri darinya? Sudah terlambat bagi mereka untuk merekrut talenta muda seperti Hejiarong. Petik 2. Intelijen militer enggan menyerah, jadi kami bisa membantu mereka. Fukuyama mencibir dan berkata dengan beberapa strategi. Oh, metode apa yang kamu pikirkan? Tokugawa sedikit terkejut dan bertanya dengan cemas. Ya, tapi kita mungkin harus membayar sejumlah harga. Fukuyama mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke arah Tokugawa, berbisik di telinga Tokugawa. Ekspresi Tokugawa tiba-tiba berubah ketika dia mendengar apa yang terjadi di belakangnya. Matanya membelalak, dia menatap Fukuyama dengan heran dan berteriak keras, Fukuyama, apa kamu gila? Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Melirik keluar pintu dengan sangat hati-hati, merendahkan suaranya dan berkata kepada Tokugawa, iya, metode saya memang agak kejam, tapi bayangkan saja, metode ini adalah satu-satunya metode efektif yang dapat kita gunakan sekarang. Petik 2. Tidak, aku hanya memberi saran. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu setuju atau tidak. Fukuyama menyela Tokugawa dengan wajah cemberut dan menambahkan, tapi aku akan memberitahumu dulu kesempatan untuk mengusir Hejiarong dari Departemen Intelijen Militer. Dalam kata-kata Cina, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Anda dapat menimbangnya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik ke arahnya. Berjalan keluar. Tokugawa berdiri di sana, ekspresinya berkedip-kedip, dan kemudian wajahnya menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi dan sepertinya telah mengambil keputusan. Aura pembunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, oke, saya akan melakukannya, dengarkan kamu tentang masalah ini. Lin Yu setelah keluar dari kantor intelijen militer bersama Siang Nantian dan Bu Cheng, Lin Yu merasa bersyukur ketika dia melihat pedang Chunjun di tangannya. Dia bergegas ke Nantian dan berkata, Siang tua, terima kasih banyak kali ini. Kalau tidak, pedang ini, mungkin tidak ada di tanganku lagi. Dia tahu bahwa meskipun Hu Haifan memutuskan untuk mengembalikan pedang itu kepadanya, Hu Haifan melakukannya sebagian besar demi Siang Nantian. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Pedang ini awalnya milikmu. Kamu membantu mereka, tetapi mereka ingin mengambil pedangmu. Apakah ada hal yang tidak masuk akal di dunia ini? Siang Nantian tersenyum, lalu dengan lembut dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, hati masyarakat telah berubah, dan Departemen Intelijen Militer tidak lagi sama dengan Departemen Intelijen Militer dulu. Bukankah mereka, sekelompok serigala bermata putih? Tuan, jika Anda ingin saya memberitahu Anda,
jangan kembali ke Badan Intelijen Militer dan mengkhawatirkannya bersama mereka. Saya tidak akan kembali, orang tua, berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia tahu jika dia benar-benar kembali. Saya tidak tahu berapa banyak orang di Departemen Intelijen Militer yang terlibat dalam kekacauan itu. Menurutku juga tidak pantas bagimu untuk kembali, setidaknya tidak sekarang, karena tubuhmu tidak mengizinkannya. Lin Yu juga berkata sambil tersenyum, dan kemudian ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ragu, ngomong-ngomong, Tuan Xiang, kondisi fisik Anda sangat buruk sekarang, bagaimana Anda bisa mematahkan jari emasnya? Bab 518 Kebijaksanaan Orang Dahulu. Lin Yu tidak tahu banyak tentang apa yang disebut jari emas patah, tetapi dia tahu bahwa itu sulit dilakukan. Tanpa dukungan energi internal, mustahil melakukannya hanya dengan kekuatan energi menjadi 2 jari, potong dengan cepat dan akurat, dan Anda dapat memotong batang baja tebal dengan ledakan kekuatan yang kuat. Dan berdasarkan pemahamannya tentang Siang Nantian, dengan kondisi fisik Siang Nantian saat ini, mustahil untuk melakukannya. Ya, Tuan, bagaimana caramu melakukannya? Bu Cheng mendengar kata-kata Lin Yu dan langsung bertanya dengan curiga, kamu baru berdiri beberapa hari. Petik 2. Dengan sepenuh hati, sepertinya menikmati perasaan yang tidak dapat ditebak oleh Lin Yu dan Bu Cheng, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa, saya baru saja berdiri beberapa hari yang lalu, tetapi tangan dan lengan saya sudah bisa bergerak selama beberapa saat, lama sekali. Karena mereka bisa bergerak, saya telah berolahraga, jadi kekuatan tangan dan jari saya sudah pulih dengan cukup baik. Lin Yu dan Bu Cheng tiba-tiba sadar setelah mendengar ini, ya, lengan Siang Nantian sudah lama bisa bergerak. Namun, dalam kasus atrofi otot, dia mampu terus berolahraga, yang sangat membutuhkan kemauan yang besar, yang membuat Lin Yu dan Bu Cheng tidak bisa menahan nafas. Jiarong, ketika aku pergi sekarang, aku secara khusus memberitahu Xiao Hu bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk membiarkanmu masuk ke gudang rahasia nomor 1 untuk membaca. Siang Nantian berkata dengan sungguh-sungguh, aku benar-benar tidak mengharapkanmu melakukannya mengerti. Hal-hal ini sungguh tidak mudah, Anda harus menghargainya dan berusaha sebaik mungkin untuk segera meningkatkan kemampuan Anda ke tingkat yang baru. Masa depan kantor intelijen militer dan Tiongkok bergantung pada Anda, anak muda. Lin Yu sangat senang ketika dia mendengar ini, buru-buru mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Xiang, saya akan bekerja keras. Petik 2. Ini sangat bagus. Selama Lin Yu memikirkan isi mengejutkan dari buku-buku aneh dan klasik di gudang nomor 1, dia tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. Itu hanyalah harta yang sangat besar. 1. Jika menyeluruh, maka kekuatannya setidaknya bisa berlipat ganda berdasarkan level saat ini. Dia akan menjadi eksistensi yang belum pernah terlihat sebelumnya atau akan muncul setelahnya. Tapi membaca buku-buku ini membutuhkan waktu, banyak waktu, jadi inilah mengapa dia menginginkan akses tak terbatas ke gudang rahasia nomor 1. Bu Cheng di samping juga sangat bersemangat, karena ketika Lin Yu mempelajari beberapa teknik rahasia yang aneh, dia juga dapat mempelajarinya darinya untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah Bu Cheng mengirim Siang Nantian kembali ke kediamannya, dia mengikuti Lin Yu kembali ke klinik medis. Sebelum berangkat, Siang Nantian juga secara khusus memberitahu Lin Yu bahwa Tokugawa ini adalah tuan yang jahat dan pendendam, jadi Lin Yu harus berhati-hati. Lin Yu setuju, tapi dia tidak mengambil hati. Setelah kembali ke klinik medis, dia tidak sabar untuk mempelajari buku kuno yang mencatat, tubuh murni tertinggi, tapi begitu dia setelah berlatih menjadi tubuh yang murni, tubuh saudara Rong kebal. Pada saat itu, dia secara alami tidak lagi takut pada aliansi Master Pedang. Namun, hambatan yang sama masih sama yang dia temui sebelumnya. Beberapa materi surgawi dan harta duniawi yang diperlukan untuk mengolah tubuh murni tidak dapat ditemukan sama sekali. Jadi dia mencoba menggunakan bahan obat kering yang terbuat dari tai sui yang dia simpan sebelumnya dan menggabungkannya dengan beberapa bahan obat yang berharga untuk menggantikan harta jenius. Lagi pula, di antara bahan obat yang dimilikinya, yang paling berharga dan paling efektif adalah tai sui, Ganoderma lucidum yang berusia seabad, dan ginseng berusia ribuan tahun. Meski tidak seberharga langit dan bumi,
namun memiliki efek serupa, namun sayangnya ginseng yang tersisa tidak banyak. Malam itu, ia mencoba menyiapkan bahan obat tersebut, lalu menggorengnya, meminumnya sendiri, lalu duduk bersila sesuai cara latihan yang tercatat di buku, meletakkan tangan di perut dan menggenggamnya erat, lalu mencoba, gunakan energi spiritual dalam tubuh Anda. Energi batin dalam tubuh guru mistik biasa adalah kekuatan batin yang dikembangkan melalui latihan, tetapi kekuatan spiritual dalam tubuh Lin Yu diwarisi dari nenek moyangnya. Dibandingkan dengan kekuatan batin guru mistik biasa, ia jauh lebih kuat, jadi berlatihlah wajar jika mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan setelah diberi nutrisi oleh cairan bunga beracun itu, kekuatan spiritual Lin Yu telah berkembang ke tingkat yang sangat mengesankan. Namun sayang sekali selain mengendalikan kekuatan spiritual yang kuat ini selama akupuntur, dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya di hari kerja. Namun setelah ia duduk bersila dan bermeditasi sesuai metode budidaya tubuh murni tertinggi, energi spiritual dalam tubuhnya mulai mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya, dan perasaan hangat pun datang, membuat tubuhnya terasa sangat nyaman. Lin Yu bahkan merasa bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan spiritual ini sampai batas tertentu. Dia mencoba mengumpulkannya ke dalam lengan atau kakinya. Meskipun itu masih agak sulit, itu sudah merupakan kemajuan besar baginya. Setelah selesai berlatih, dia perlahan menghembuskan dan menarik napas, membuka matanya, dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan pada saat yang sama, ada lapisan benda seperti lumpur berwarna biru kehitaman di permukaan kulitnya, yang mungkin merupakan kotoran yang dikeluarkan dari tubuh. Lin Yu bangkit dan mandi di kamar mandi sebelah ruang dalam. Dia merasa sangat segar dan segar. Setelah tidur, dia tanpa sadar memikirkan Jiang Yan lagi. Meskipun Jiang Yan akan datang menemuinya dari waktu ke waktu pada siang hari dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan kontak kulit dengan Jiang Yan selama lama, dan dia tidak bisa menahan rasa gatal dan gelisah. Dia hanya bangun dan membaca buku itu lagi, dan mau tidak mau memikirkan pertanyaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Jika dia benar-benar mengembangkan tubuh murni tertinggi, dapatkah saudari Yan mampu menahannya? Lin Yu memperhatikannya sepanjang malam, 3 misteri esensi. Ia menemukan bahwa banyak catatan di dalamnya berisi metode budidaya seperti keabadian. Menurutnya, kebanyakan hanya legenda dan tidak realistis sama sekali. Namun, informasi di satu halaman tiba-tiba menarik perhatiannya, dan dia segera membaca bagian itu dengan cermat. Yang dimaksud di sini adalah kandungannya berkaitan dengan pengobatan tradisional Tiongkok, yang secara kasar berarti meskipun keabadian tidak dapat dicapai melalui kombinasi beberapa bahan obat, namun secara efektif dapat memperbaiki fisik tubuh manusia, memperpanjang umur manusia, dan memudahkan manusia hidup sampai 100 tahun. Usia normalnya adalah 50 atau 60 tahun. Lin Yu terkejut dan menemukan bahwa meskipun isinya adalah teori dari ribuan tahun yang lalu atau bahkan lebih, mereka sangat konsisten dengan kedokteran dan sains saat ini. Saat ini terdapat 3 teori di masyarakat yang kesemuanya meyakini bahwa usia normal manusia bisa mencapai lebih dari 100 tahun. Di antaranya, teori masa pertumbuhan mengatakan bahwa masa hidup mamalia adalah sekitar 5-7 kali masa pertumbuhan, sedangkan masa pertumbuhan manusia adalah sekitar 20-25 tahun. Oleh karena itu, teori ini meyakini bahwa masa hidup alami manusia adalah 20-25 tahun 100-175 tahun. Yang kedua adalah teori sel, yang meyakini bahwa masa hidup alami tubuh manusia berkorelasi positif dengan siklus pembelahan sel yang dikultur secara in vitro. Dihitung berdasarkan metode pembelahan sel, masa hidup alami manusia adalah sekitar 129 tahun tua. Tipe ketiga adalah teori kedewasaan, yang didasarkan pada waktu kematangan seksual dan meyakini bahwa manusia dapat hidup hingga usia 112-150 tahun. Saat ini, umur manusia telah jauh lebih baik dibandingkan dengan nenek moyang kita, dan semakin banyak orang yang hidup hingga usia 80 atau 90 tahun. Oleh karena itu, mendorong peningkatan umur manusia adalah hal yang sangat praktis dan dapat diandalkan. Lin Yu dengan cermat memeriksa bahan obat yang disebutkan dalam buku tersebut, dan diam-diam kagum.
Dia terkesan dengan pengetahuan orang dahulu dan menemukan bahwa kombinasi bahan obat ini dapat meningkatkan metabolisme sel manusia, memetabolisme sel berbahaya dalam tubuh manusia secepat mungkin, dan menjaga jika tubuh manusia sehat, secara alami akan meningkatkan umur seseorang. Mungkin orang dahulu bahkan tidak mengetahui apa prinsip ini, tetapi prinsip ini sepenuhnya konsisten dengan apa yang sedang dipelajari kedokteran dan biologi sekarang. Lin Yu sangat bersemangat. Jika eksperimen resep ini benar-benar berhasil, apakah itu berarti mereka dapat memimpin dalam membuat terobosan besar dalam meningkatkan fisik manusia secara efektif dan memperpanjang umur manusia melebihi negara-negara barat lainnya? Maka proyek bioteknologi yang didirikan oleh Li Group mungkin juga akan langsung sukses. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Li Qianjue. Tetapi sebelum dia menelepon, ponselnya berdering terlebih dahulu. Lin Yu terkejut ketika dia melihat nomor ponsel ini, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berpikir bahwa panggilannya benar-benar tepat waktu. Bab 519 Masalah sepele sama sulitnya dengan mencapai surga. Setelah Lin Yu menjawab telepon, dia tersenyum dan berkata, "Presiden N, bagaimana mungkin Anda, orang sibuk seperti Anda, punya waktu untuk menelepon saya?" Meskipun dia dan N sama-sama memiliki nomor telepon sendiri, interaksi mereka terlalu sedikit, semua orang sibuk di hari kerja, jadi kami tidak banyak berkomunikasi. Lin Yu cukup terkejut saat menerima telepon Ani kali ini. "Hei, aku ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Dalam istilah Cina, ini adalah berita bagus." Suara Ani di ujung telepon terdengar manis, dengan sedikit kegembiraan. "Kabar baik. Kabar baik apa?" Lin Yu sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum agak bingung. "Kamu akhirnya punya kesempatan untuk membayar kembali makananmu yang berhutang padaku." Ani berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Bukankah ini berita bagus?" Lin Yu terkejut sesaat, dan kemudian dia mengerti apa maksud Ani terkejut. "Maksudmu kamu akan datang ke China?" Karena dia tidak mengatakan akan pergi ke Amerika, jika Lin Yu ingin mengundang N makan malam, N harus datang ke China. "Ya, aku akan segera mengunjungi seorang teman di Tiongkok. Aku bisa tinggal di Tiongkok selama beberapa hari dan bertemu denganmu." "Bagus sekali, kebetulan aku ingin meminta bantuanmu." Lin Yu juga terkejut. Proyek bioteknologi yang dilakukan oleh Li Group kebetulan memiliki banyak pengalaman dan detail sehingga dia perlu berkonsultasi dengan N. "Sungguh, kalau begitu kamu harus mentraktirku makan malam yang besar," kata Ani sambil tersenyum. "Itu belum tentu benar. Mungkin kamu akan bersikeras mentraktirku makan malam besar." Lin Yu memegang esensi 3 misteri di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saat kamu datang, aku mungkin akan memberimu kejutan yang luar biasa." Petik 2 tanda seru petik 2. "Oh, kejutan apa?" kata Ani penasaran. "Ini kejutan. Jika kamu memberitahukannya terlebih dahulu, itu tidak akan menjadi kejutan." Lin Yu sengaja membangkitkan rasa penasaran Ani. "Oke, kalau begitu kuharap kamu bisa mengejutkanku." Ani tersenyum, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, hei, kamu. Bagaimana kabarmu dan kekasihmu akhir-akhir ini? Apakah kamu menanyakan ini?" Lin Yu bertanya dengan bingung. "Oh, bukan apa-apa." Ada sedikit kekecewaan dalam nada bicara Ani, tapi dia segera kembali normal dan berkata sambil tersenyum, "Aku menyiapkan hadiah untuknya dan akan memberikannya padamu ketika waktunya tiba." "Terima kasih banyak. Ayo, telepon aku ketika kamu datang ke Beijing, dan aku akan menjemputmu," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Oke, itu kesepakatan." Setelah menghubungi Ani, Lin Yu menelepon Li Qianjue dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Li, apakah kamu ada di perusahaan sekarang? Ada hal penting yang harus kulakukan, proyek rekayasa genetika, yang mungkin membawa perubahan kualitatif pada proyek bioteknologi kami. Jika Anda merasa nyaman, mari kita pergi ke institusi medis Li untuk mendiskusikannya sekarang." Basis proyek bioteknologi Grup Li masih dalam pembangunan, jadi Grup Li untuk sementara menempatkan kantor pusat proyek ini di institusi medis Grup Li mereka karena Lin Yu ingin membuktikan efek sebenarnya dari resep ini.
tentu saja kami membutuhkan beberapa sukarelawan yang bersedia bersikeras meminum obat untuk memverifikasi resep ini. Kita memerlukan institusi medis pengobatan barat untuk memantau orang-orang ini dengan cermat, dan ini tentu saja memerlukan bantuan dari institusi medis Li. Oh, ini tentang proyek bioteknologi. Li Qianjue di ujung telepon terdengar agak lesu dan berbisik, baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke institusi medis Li sekarang. Segera pergi. Lin Yu tidak mendengar keanehan dalam kata-katanya, dan setuju dengan penuh semangat, dan berkata, ngomong-ngomong, bawalah Qianying bersamamu, aku akan memberinya perawatan terakhir. Di mana jarumnya? Oke, aku akan memintanya ikut denganku. Suasana hati Li Qianjue tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah Lin Yu menutup telepon, dia dengan hati-hati membungkus esensi 3 misteri di pelukannya, mengambil peralatan medisnya, mengenakan pakaiannya, dan naik taksi ke institusi medis Li. Lin Yu sangat bersemangat. Jika formula ini dikonfirmasi, ini akan menjadi kemajuan dan lompatan besar bagi pengobatan Tiongkok. Bahkan mungkin menyebabkan pengobatan Tiongkok menimbulkan keributan di komunitas internasional, membuat pengobatan Tiongkok bangga dan bangga di komunitas pengobatan Barat. Selama bertahun-tahun, biologi medis Barat telah berkomitmen pada penelitian teknologi genom generasi baru, dengan harapan dapat memperpanjang rata-rata rentang hidup manusia menjadi 20 atau bahkan 50 tahun melalui pengujian genetik, jaringan parut genetik, pengobatan presisi, rekonstruksi organ, DEL. Namun, kami para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok telah mengajukan teori memperpanjang umur manusia ribuan tahun yang lalu, dan telah mengembangkan resep yang spesifik dan layak. Adapun mengapa teori ini dikemukakan sejak lama, tetapi tidak pernah dipromosikan dan diterapkan secara efektif, Lin Yu menduga hal itu mungkin karena memantapkan pemikiran masyarakat pada saat itu berusia 30 tahun pada saat itu, sulit untuk hidup. Mencapai usia 100, 40 atau 50, hanyalah sebuah fantasi percaya sama sekali. Wajar saja tidak ada yang berani mencoba obatnya. Seiring berjalannya waktu, cara dan resep ini lambat laun bisa hilang. Tapi saya tidak menyangka bahwa metode dan resep ini akan dimasukkan secara rinci dalam esensi 3 misteri, dan jatuh ke tangan Lin Yu. Setelah Lin Yu mengenal institusi medis Li, dia melihat bahwa markas besar institusi medis Li sangat mengesankan. Itu terdiri dari 3 bangunan dengan ketinggian berbeda yang berkumpul. Ada sebuah alun-alun kecil di pintu masuk gedung utama patung perunggu Frederick Sanger, seorang ahli biokimia Inggris terkenal yang kadang-kadang disebut sebagai Bapak Biogenetika. Pada saat yang sama, tulisan, Institusi Medis Li, yang ditulis dengan huruf akrilik ditulis di sebelah patung. Mungkin karena Lin Yu berpakaian agak lusuh, penjaga segera menghentikan Lin Yu ketika melihatnya dan memintanya untuk menunjukkan kartu identitasnya. Saya tidak punya dokumen apapun. Nama saya He Jiarong. Saya di sini untuk menemui Li Qianjue, Tuan Li. Lin Yu berkata sambil tersenyum tipis kepada penjaga pintu. He Jiarong, apakah kamu He Jiarong? Sikap penjaga itu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan hormat, silakan masuk. Tidak perlu memverifikasi identitasmu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, tapi dia tidak melakukannya berharap penjaga itu mempercayainya dengan mudah. Tidak, Tuan Sun sedang menunggumu di lobi. Petik 2. Tuan Matahari. Lin Yu terkejut sesaat, dan kemudian dia teringat bahwa itu pasti Sun Junyu, manajer umum institusi medis Li. Ketika insiden kapsul beracun terjadi di Yingkang Pharmaceutical, anak perusahaan dari Wanxi Group, institusi medis Li mengirimkan Hui Sengtang dan Lin Sun Junyu inilah yang membagikan obat-obatan gratis kepada Yu. Benar saja, begitu Lin Yu memasuki aula, dia melihat Sun Junyu dan asistennya menunggu di arah pintu, berbicara dengan kepala menunduk. Ekspresi Sun Junyu tiba-tiba berubah ketika dia melihat Lin Yu, dan dia segera berjalan ke arahnya temui dia sambil memegang tangannya. Dia meraih tangan Lin Yu dan berkata dengan penuh semangat, Dr. He, tidak, Tuan He, Anda di sini untuk membuat institusi medis kami makmur. Junyu berpikir akan lebih baik memanggilnya Lin Yu kenapa selalu lebih tepat. Lin Yu buru-buru bertukar salam dengannya, dan kemudian bertanya,
apakah saudara Li dan Nona Li ada di sini? Mereka di sini, mereka menunggumu di atas. Sun Junyu segera mengulurkan tangan dan memberi isyarat undangan kepada Lin Yu, dia memimpin Lin Yu masuk, dan kemudian berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Li sedang bermasalah akhir-akhir ini. Sejak Anda di sini, suasana hatinya akan lebih baik. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya di wajahnya di berhari-hari. Dia tampak seperti sedang tersenyum. Oh, ada apa? Apa yang terjadi? Lin Yu mau tidak mau bertanya, dan kemudian dia teringat bahwa suasana hati Li Qianjue sedang tidak baik ketika dia meneleponnya. Nah, barusan dia hanya senang dan tidak menanyakan hal itu sama sekali. Ya, ini tentang proyek bioteknologi grup Li kami. Ketika Sun Junyu menyebutkan hal ini, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan ekspresi muram, sekarang pembangunan tahap pertama proyek bioteknologi kami sedang berjalan lancar. Itu sedang dibangun. Mungkin perlu 2 atau 3 bulan lagi untuk menyelesaikannya, dan kantor pusatnya bisa dipindahkan ke sana dalam waktu setengah tahun. Ya, itu hal yang bagus, tapi setelah pindah, bagaimana proyek bioteknologi kita akan berkembang? Sun Junyu menghela nafas dan berkata, Anda juga tahu bahwa dalam hal bioteknologi, negara kita lebih buruk daripada negara-negara maju di dunia. Bahkan sedikit pun. Jika kita ingin mengejar mereka dalam waktu singkat, kita memerlukan ahli bioteknologi terkemuka. Dan kesulitannya terletak pada hal ini teori-teori lain semuanya terkonsentrasi di 3 asosiasi medis terkenal, Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Medis Eropa, dan Asosiasi Medis Oriental. Kami bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan harga tinggi. Petik 2. Lalu terus naikkan harganya, Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa. Menurutnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untuk merekrut talenta, itu sepadan. Tuan, hei, ini bukan tentang uang. Bagi para ilmuwan ini, setelah mereka mencapai tingkat tertentu, mereka lebih peduli pada reputasi dan status di lapangan. Adapun remunerasi, sudah lama tidak relevan bagi mereka. Kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Untuk talenta terbaik seperti itu, semua negara memperlakukan mereka seperti harta karun, dan tidak banyak perbedaan dalam hal perlakuan. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan, jika kita tidak dapat memburunya, dapatkah kita mengubah strategi kita, misalnya, bekerja sama dengan asosiasi medis besar ini? Ya, Tuan Li dan saya juga berpendapat demikian. Kekesalan di wajah Sun Junyu menjadi semakin kuat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetapi siapa yang akan memandang kita di institusi medis yang baru kita bangun, apalagi 3 asosiasi medis terkemuka dunia. 10 asosiasi medis teratas bersedia bekerja sama dengan kami. Tuan Li mengandalkan banyak koneksi, tetapi dia selalu dilanda rintangan. Petik 2. Oh, ternyata Li selalu mengkhawatirkan hal kecil ini, dia mendengar ini. Hal kecil. Sun Junyu menatap Lin Yu dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata dengan santai, Tuan He, Anda berasal dari komunitas pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak memahami sistem pengobatan barat kita, komunitas kedokteran, jadi menurutmu itu masalah sepele. Tapi apa yang kamu sebut masalah sepele itu sama sulitnya dengan masuk surga. Bab 520 terakhir kali. Ketika Sun Junyu mengatakan ini, dia tidak sedang mengejek Li, tapi dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Pengobatan barat dan pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah kategori yang berbeda dalam industri yang sama, tetapi terdapat kesenjangan yang sangat besar. Sebagai seorang dokter di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, Lin Yu tidak tahu apa status asosiasi medis barat ini di barat obat, jadi wajar saja dia merasa ini hanya hal kecil. Faktanya, seperti yang diketahui semua orang, ini seperti dalam novel silat, sebuah sekte kecil tak dikenal yang baru saja didirikan di daerah setempat ngotot menyebut dirinya bersaudara dengan sekte besar seperti kuil Shaolin dan sekte Wudang sebutkan mencoba membuat orang lain setuju, meskipun mereka tidak dibunuh, mereka akan dibunuh. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengenai perkenalannya dengan N, Wakil Presiden Asosiasi Medis Amerika, itu terjadi di Qinghai. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya,
jadi wajar jika Sun Junyu tidak memahami apa yang dia katakan. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia telah memperoleh hubungan kerja sama dengan American Medical Association melalui hubungan Presiden N, hubungan antara kedua pihak masih tidak setara. Bagaimanapun, menempa besi membutuhkan kerja kerasnya sendiri. Jika sebuah asosiasi besar terorganisir pertukaran yang setara, secara alami ia harus menunjukkan sejumlah kekuatan tertentu. Lin Yu percaya bahwa selama rangkaian resep di tangannya efektif, Asosiasi Medis Internasional terkenal dapat mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan proyek bioteknologi Grup Li, dan bahkan Grup Li akan mengambil inisiatif proyek bioteknologi kelompok. Namun, Lin Yu juga tahu bahwa ini adalah proses yang panjang dan akan membutuhkan cukup waktu untuk membuktikan bahwa tidak perlu terburu-buru. Sun Junyu membawa Lin Yu langsung ke kantor manajer umum di lantai atas, dan melihat Li Qianjue dan Li Qianying sudah duduk di dalam kamar. Setelah melihat Lin Yu, Li Qianjue dan Li Qianying sama-sama tampak bahagia, dan buru-buru berdiri dan membiarkan Lin Yu duduk. Jiarong, kesibukan apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tapi aku sudah lama tidak melihatmu. Li Qianjue mengeluh sambil tersenyum. Meneliti harta karun itu. Lin Yu berkata sambil tersenyum licik dan melontarkan kata-kata. Akhir-akhir ini, dia sibuk mempelajari esensi 3 misteri, dan 3 buku aneh lainnya, dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Li Qianjue dan yang lainnya. Saya bahkan tidak menghubunginya, dan saya bahkan tidak kembali ke rumah. Sayang, Li Qianjue sedikit terkejut dan menatap Lin Yu dengan kebingungan di wajahnya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Lin Yu tersenyum percaya diri padanya, lalu menoleh ke Li Qianying dan berkata, Qianying, ayo pergi. Aku akan membantumu menyelesaikan suntikan terakhir dulu. Dia secara khusus mengatakan dengan peningkatan kekuatan dan kepercayaan diri, dia sekarang mahir dalam jarum kelima akupuntur Bodhidharma, jadi dia sangat yakin bahwa dia dapat membantu Li Qianying memecahkan nasib epifilum. Li Qianying tersenyum manis, menatap Lin Yu dengan mata cerah, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia mempercayai kata-kata Lin Yu, mengetahui bahwa setelah suntikan kali ini, dia akan dapat hidup di dunia ini seperti orang normal. Dunia tahu bahwa mulai sekarang, dia akan punya cukup waktu untuk bertemu Tuan He. Sun Tua, cepatlah, atur kamar untuk Tuan He dan adikku. Li Qianjue sangat bersemangat saat mendengar ini, dan buru-buru memberikan instruksi kepada Sun Junyu, tapi kata-katanya terdengar agak ambigu bagi orang lain. Ya, Sun Junyu berbalik dengan cepat dan berkata kepada asisten wanita di belakangnya, Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Li, mengapa Anda tidak segera mengatur kamar pribadi untuk Tuan He dan Nona Li? Saya akan segera pergi. Asisten wanita itu terlihat aneh dan penuh keraguan. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang nasib Li Qianying, dia sangat bingung. Di mana akupunkturnya? Dia juga membutuhkan kamar pribadi terpisah. Jika ini adalah tempat pribadi untuk akupuntur, jika demikian, apakah Tuan Li akan begitu lega menyerahkan adiknya kepada Tuan He? Jangan takut salah tembak. Namun, dia tidak berani bertanya lagi, dan berbalik untuk keluar, tapi di saat yang sama Sun Junyu menghentikannya lagi dan berkata dengan tergesa-gesa, Ingat, kamu perlu mencari yang kedap suara yang bagus, aku tidak ingin ada yang mengganggu Tuan He dan Nona Li. Petik 2. Ya, wajah asisten wanita itu menjadi semakin aneh dan dia keluar dengan cepat. Li Qianying di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, mengetahui bahwa meskipun Sun Junyu bermaksud baik, apa yang dia katakan benar-benar tidak konsisten. Kedengarannya dia akan melakukan sesuatu yang memalukan dengan Tuan He. Lin Yu tampak tenang, menunggu. Setelah asisten wanita mengatur ruangan, dia membawa Li Qianying keluar dan bertanya kepada Li Qianying bagaimana perasaannya akhir-akhir ini dan apakah dia mengalami gejala kekurangan ki dan pusing lagi. Li Qianying menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah Anda memberi saya akupuntur terakhir kali, kondisi saya baik. Saya pikir saya tidak memerlukan akupuntur lagi. Terakhir kali Anda terlalu lemah, saya tidak berani melakukannya gunakan jarum perak. Aku tinggal terlalu lama, tapi ini yang terakhir kalinya. Lin Yu tersenyum dan berkata, kamu seharusnya bahagia. Kan? Li Qianying mengangguk sedikit, lalu segera menggelengkan kepalanya.
Untuknya, memang merupakan hal yang baik untuk dapat menghancurkan takdirnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa lagi berduaan dengan Lin Yu secara teratur mulai sekarang, mau tak mau dia merasa hampa lagi. Karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk berduaan dengan Lin Yu secara terbuka. Setelah memasuki ruangan, Li Qianying mulai melepas pakaiannya seperti biasa tanpa menunggu instruksi Lin Yu, dan segera melepas semua pakaian di tubuh bagian atas dan bawahnya. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika melihat adegan ini. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih merasa sedikit malu dan buru-buru berkata, "Qianying, akupunkturku kali ini sama dengan yang terakhir kali. Aku hanya perlu untuk menusuk titik akupuntur di separuh tubuhmu, kamu bisa memakai celanamu." Oh, wajah Li Qianying memerah ketika mendengar ini, seperti wanita yang aktif melamar tetapi ditolak, merasa malu dan marah. Lin Yu sepertinya melihat rasa malunya, berjalan ke arahnya dengan jarum perak, mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum, "Itu tidak berubah selama ini, sosokmu menjadi lebih baik. Situasinya, jika kamu mengatakan ini pada seorang gadis, orang itu kemungkinan besar akan dianggap gangster dan mesum." Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulut Lin Yu, orang-orang merasa sangat nyaman, karena tidak ada tatapan menghujat di mata Lin Yu. Dia sepertinya mengagumi Li Qianying dari lubuk hatinya dan memuji kecantikan seorang wanita dari lubuk hatinya, jantung. Wajah Li Qianying tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih merah ketika dia mendengar ini, tetapi rasa malu di hatinya langsung mereda, dan dia tidak bisa menahan perasaan gembira dan kepuasan besar di hatinya. Dipuji begitu banyak oleh orang yang Anda sukai mungkin adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Setelah Li Qianying berbaring, Lin Yu terlihat serius lagi dan menusukkan jarum ke Li Qianying dengan sangat hati-hati. Karena ini terakhir kalinya melakukan akupuntur, kali ini jarumnya harus dibiarkan lebih lama. Li Qianying merasa bosan dan bertanya pada Lin Yu apakah dia bisa menceritakan sebuah cerita kepadanya. Lin Yu menceritakan padanya beberapa cerita legendaris yang baru-baru ini dia baca di Tiga Misteri. Li Qianying membuka lebar matanya yang berair, seolah penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka ada begitu banyak cerita aneh di negeri Tiongkok yang tidak bisa dibaca di buku cerita dan antologi. Akhirnya, ketika berbicara tentang memperpanjang umur alami manusia, Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Jika seseorang dapat hidup sampai usia 140 atau 50 tahun, hidupnya akan hampir 2 kali lipat. Jika itu Anda, kamu akan apa yang akan kamu lakukan dengan waktu tambahan?" "Tetaplah bersama orang yang aku suka." Li Qianying menjawab tanpa ragu-ragu, kedua matanya yang besar penuh warna cerah. "Dengan orang yang kamu suka." Lin Yu sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka jawabannya sesederhana itu. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan bepergian keliling dunia? Selama aku mengikuti orang yang kusuka. Bersama, entah itu makan, jalan-jalan, atau menonton film bersama, selama kita bersama, hidupku berarti bagiku." Li Qianying menatap Lin Yu tanpa berkedip. Tentu saja dia berkata, "Saya tidak mempunyai cita-cita yang tinggi. Saya telah merasakan indahnya dunia ini dan memiliki orang-orang yang saya sukai, dan saya sangat bahagia. Jika tidak, bahkan jika saya hidup selama 1.000 atau 10.000 tahun, itu akan terjadi, tidak ada artinya bagiku." "Itu tidak ada artinya." Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia tidak bisa tidak iri pada Li Qianying dunia. Setelah akupuntur selesai, Lin Yu kembali ke kantor Sun Junyu bersamanya. "Jiarong, apa kabar?" Li Qianjue tiba-tiba berdiri, berjalan mendekat dengan penuh semangat, meraih tangan Li Qianying, dan melihat ke atas dan ke bawah. "Mulai sekarang, Nona Li tidak akan berbeda dari orang normal." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Jika proyek penelitian kita berhasil, maka dia mungkin hidup lebih lama dari orang biasa." Petik 2. Qianjue hampir melompat ketika dia mendengar bahwa saudara perempuannya telah kembali normal. Kemudian dia memperhatikan bagian kedua dari kata-kata Lin Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan berkata dengan bingung, "Dia masih bisa hidup, maksudmu?" "Proyek bioteknologi grup Li kami mungkin memberikan hasil penelitian yang luar biasa." Lin Yu berkata sambil tersenyum,
sebuah proyek yang dapat meningkatkan masa hidup seluruh umat manusia beberapa dekade. Proyek. Li Qianjue dan Sun Junyu ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Sun Junyu segera menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak mungkin. Penelitian tentang peningkatan umur manusia telah dilakukan selama beberapa dekade, dan semua teori sejauh ini tampaknya tidak konsisten. Sangat-sangat mungkin, tapi mungkin butuh setidaknya ratusan tahun untuk benar-benar mewujudkannya. Dengan tingkat perkembangan pengobatan barat saat ini, mustahil untuk mencapainya. Petik 2. Siapa bilang itu bisa dicapai dengan mengandalkan pengobatan barat? Lin Yu menoleh dan menatap Sun Junyu sambil tersenyum dan berkata dengan bangga. Cina, pengobatan Tiongkok. Sun Junyu menatap Lin Yu dengan tercengang, seolah-olah dia telah mendengar komentar bahwa matahari terbit dari barat hari ini, dan dia sangat terkejut.